Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang paradigma dalam akad perdagangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Hakam, kemudian oleh Hana dan Pita. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli dengan akad salam. Pengertian jual beli salam. Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf. Maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu masih dalam tanggung jawab pihak penjual, tetapi pembayarannya segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah al-mahawi. Artinya adalah sesuatu yang mendesak karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Selanjutnya, dasar hukum jual beli salam. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya dari Suhaib bahwasannya Nabi SAW berkata, ada 3 hal yang padanya berkah, yaitu jual beli tangguh, kemudian jual beli mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan di rumah sendiri, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan dasar 2 dalil ini, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nasabah atau pengusaha mempunyai hak hiyar, yaitu berhak membatalkan atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harga barangnya. Selanjutnya, rukun-rukun jual beli salam. Yang pertama, pembeli atau muslam. Yang kedua, penjual atau muslam ilahi. Yang ketiga, modal uang atau an-nuqud. Yang keempat, barang atau muslam fihi. Yang kelima, serah terima barang atau ijab qabul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat jual beli saham. Adapun syarat jual beli saham yang pertama yaitu ada kerelaan di antara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Kemudian yang kedua, cakap dalam bertindak. Kemudian Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan jual beli saham sebagai berikut. Aturan yang pertama yaitu ketentuan tentang pembayaran. Aturan tentang pembayaran ini ada beberapa syarat. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya berupa uang, barang, ataupun manfaatnya. Kemudian yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kemudian aturan yang kedua yaitu ketentuan tentang barang. Ketentuan tentang barang ini yang pertama yaitu harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang. Kemudian yang kedua harus dapat jelas spesifikannya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian.
Kemudian yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan harga sejenis sesuai kesepakatan. Kemudian aturan yang ketiga yaitu ketentuan tentang salam paralel. Diperbolehkannya melakukan salam paralel dengan syarat yang pertama, yaitu akad kedua terpisah dari akad pertama. Kemudian akad kedua dilakukan setelah akad pertama itu jelas. Kemudian aturan yang keempat yaitu penyerahan barang sebelum pada waktunya. Yang pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat dan pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima, jika semua orang sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kemudian yang kedua, menunggu sampai barang tersedia kembali. Kemudian aturan yang kelima yaitu pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akuntansi salam memberikan karakteristik salam sebagai berikut. Yang pertama, entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Kemudian yang kedua, salam paralel dapat dilakukan dengan dua syarat. Pertama, akad antara entitas sebagai pembeli atau produsen sebagai penjual terpisah dari akad antara entitas dan pembeli akhir. Kedua akad tidak saling bergantung. Kemudian yang ketiga, spesifikasi dan barang harga pemesan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal ini bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari resiko yang merugikan. Kemudian yang keempat yaitu barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirim salah satu cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Selanjutnya yaitu mengenai skema jual beli salam. Skema jual beli salam dengan mitra melalui bank syariah. Adapun prosedurnya, yang pertama, bank syariah melakukan negosiasi dengan pengusaha atau nasabah tentang pesanan dengan kriteria tertentu. Kemudian yang kedua, bank syariah memesan barang kepada produsen sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pengusaha tersebut atau nasabah. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu produsen mengirim dokumen kepada bank syariah. Kemudian yang keempat, produsen mengirim barang yang dipesan kepada pengusaha atau nasabah tersebut. Kemudian yang kelima, pengusaha atau nasabah tersebut membayar kepada bank syariah dengan cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Selanjutnya yaitu mengenai evolusi akad salam. Yang pertama, salam fi'il ijaroh. Salam fi'il ijaroh ini sangat erat kaitannya dengan akad salam, yakni jual beli.
karena akad salam itu merupakan salah satu jual beli dengan ketentuan yang ada pada di dalamnya. Pada dasarnya jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, baik itu segi hukum, objek jual belinya, ataupun dengan segi pelakunya. Kemudian sedangkan ijaroh bisa diartikan sebagai jual beli barang atau pesanan yang melibatkan dua transaksi yang mana dilakukan pada akad ijaroh, yakni antara pembeli atau pemesan dengan penjual serta pihak ketiga lainnya. Hal ini karena terjadi penjual tidak memiliki alat transportasi untuk mengirimkan sejumlah barang kepada pembeli atau pemesan. Maka penjual akan menyewa kepada pihak ketiga atau yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu salam paralel. Salam paralel di sini merupakan adalah akad salam yang berjalan secara serempak. Misalnya transaksi satu antara pembeli dengan bank syariah atau selaku penjual, dan transaksi dua antara bank syariah sebagai pembeli dengan produsen selaku penjual. Salam paralel ini implementasinya dalam perbankan diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah memerlukan suatu barang yang harus diproduksi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nasabah menghubungi bank. Yang ketiga, bank menyanggupi untuk membiayai pemesanan barang tersebut. Kemudian yang keempat, bank memesan barang kepada produsen sesuai permintaan nasabah. Kemudian harga jual barang disepakati di awal, tidak berubah sampai barang selesai dibuat. Kemudian yang keenam, jangka waktu pembuatan barang disepakati bersama antara bank, produsen, dan nasabah. Dan yang ketujuh, nasabah berjanji untuk membeli barang tersebut setelah selesai dibuat. Kemudian yang ke-8, nasabah dapat membayar sebagian harga jual barang di awal kontrak dan melunasi sisa harga jual sebelum diterima. Kemudian yang ke-9, setelah barang selesai dibuat diserahkan kepada nasabah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian istisna. Jual beli istisna menyerupai jual beli salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir, namun dengan cara kontan atau dengan beberapa kali termin. Pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istisna pada lembaga perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Pengertian istisna di sini secara lugawi bermakna mohon untuk dibuatkan, sedangkan makna terminologinya adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang pesanan tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. Menurut jumhur fuqaha, bai al-istisna seperti yang merupakan suatu jenis khusus dari akad bi'salam. Dasar selanjutnya adalah dasar hukum istisna. Dasar hukum diperbolehkan bai istisna tidak dapat ditemui baik di dalam Al-Quran maupun hadis, dan tidak pula ada keterangan para imam mazhab yang menghubungkan dalil-dalil istisna kepada kedua sumber tersebut. Untuk itu, para imam mazhab memberikan komentar dan argumentasi yang berbeda dalam melegitimasi jenis jual beli ini, sehingga di antara mereka ada yang menyatakan kebolehannya dan ada pula sebagian di antara mereka yang melarangnya sama sekali, dengan mengajukan argumen yang dianggapnya tepat berdasarkan pemahaman semangat ajaran Islam dalam bidang bermuamalah. Ada rukun istisna. Adapun rukun istisna di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang berakat atau mustahni, pembeli, dan sani adalah penjual. Objek yang diakadkan, masnu, barang, dan saman adalah harga. Yang terakhir ada syirat atau ijab kabul. Syarat yang selanjutnya syarat istisna. Di sini syarat istisna dibagi menjadi 7. Pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Selanjutnya, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga,
Sani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari musani, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Terus yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Kemudian yang keenam, masmu atau barang yang dipesan, mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Kemudian yang terakhir, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syarak, atau najis, haram, tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan. Dan di sini ada perbedaan salam dan istisna. Perbedaan pertama, objek salam bersifat tanggungan atau ad-dain, sedangkan objek istisna bersifat benda atau al-ain. Yang kedua, dalam akad salam dibatasi dengan tempo waktu yang pasti, sedangkan akad istisna tidak dibatasi dengan tempo waktu. Kemudian yang ketiga, akad salam bersifat luzum atau mengikat kedua pihak, tetapi pada akad istisna tidak bersifat mengikat, di mana masing-masing pihak mempunyai hak ikhtiar. Kemudian yang terakhir, harga pokok dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majelis akad, tetapi yang demikian ini tidak diberlakukan pada akad istisna.